Halo Sobat Mortek, kembali lagi bersama Mintek di channel Mortek Bali. Hari ini Mintek bakal ngebahas seputar kirian. Karena pasti banyak banget nih dari kalian yang masih bingung buat nentuin racikan yang pas buat kirian motor kalian. Karena banyak juga yang minta request ke Mintek untuk bahas seputar kirian. Jadi tanpa lama lagi langsung aja kita mulai. Di depan Mintek sekarang udah ada beberapa part kirian yang bisa kalian lihat sendiri. Ada versi entry, ada versi VT, dan juga ada roller. Buat kalian yang mau order produknya bisa langsung cek linknya di deskripsi video kita atau bisa hubungi kita lewat WhatsApp. Sebelum kita ngebahas soal kiriannya, kita bakal bahas dulu nih cara kerja pada CVT motor Matic kalian. Ini tuh penting banget buat kalian yang pengen ngerubah part kirian motornya supaya kalian gak asal eksperimen ganti ini, ganti itu, tapi pada hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Jadi ini tuh ngebantu banget supaya kita dapat part kirian yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Mintek bakal ngejelasin cara kerjanya secara simpel ya. Ketika kecepatan mesin mulai meningkat atau RPM naik, maka posisi roller juga akan naik menekan rumah roller sehingga puli depan menyempit yang membuat puli depan menjepit fanbed sehingga posisi fanbed naik ke atas. Nah, karena hal itu fanbed pada bagian puli belakang tertarik dan posisinya menurun menekan puli belakang untuk melebar. Nah, pada posisi ini, versi VT berfungsi untuk memastikan puli belakang tetap menekan fan belt dan memastikan rasio transmisi untuk menekan sliding shaft atau pulinya. Nah, dari penjelasan Mintek tadi udah jelas kan? Umumnya perubahan pada CVT itu hanya ada dua, yaitu kecepatan akselerasi dan juga kecepatan dalam mencapai top speed atau yang sering kita kenal dengan putaran atas dan juga putaran bawah. Jadi, alangkah baiknya buat kita tahu dulu nih kebutuhan kita itu apa, lalu kita cari settingannya. Misalkan kita berkendara di daerah sekitar kota, di mana itu kebanyakan stop and go. Jadi, lebih cocok untuk kita pakai settingan akselerasi atau putaran bawah. Kenapa? Karena dengan settingan akselerasi, tenaga motor itu udah keluar pada RPM rendah. Tapi nanti pada saat RPM-nya naik, itu biasanya ngempos atau tenaganya berkurang. Jadi memang lebih cocok untuk pengendara di sekitar perkotaan, di mana itu kebanyakan stop and go atau sering berpindah-pindah dalam posisi dekat. Buat kalian yang sering berkendara jauh, itu lebih cocok pakai settingan top speed atau putaran atas. Kenapa? Karena pada saat RPM rendah itu biasanya motor kita terasa lebih berat karena powernya belum keluar. Jadi diperlukan jarak yang cukup jauh untuk powernya keluar mencapai RPM atas. Dan satu lagi ada settingan gerung. Ini tuh cocok buat kalian yang suka suara knalpot dari standar racing. Suaranya itu kayak suara mesin bor apan, tapi mesinnya itu standar. Tapi minusnya untuk tarikan ke tengah dan ke atasnya itu agak kurang. Selanjutnya, part apa aja sih dari kirian yang harus diubah untuk mencapai settingan akselerasi, settingan top speed, dan juga settingan gerung. Jadi, biasanya faktor yang mempengaruhi itu ada pada rollernya, versi VT, dan juga persentриnya. Di mana berat roller dan kekerasan pada persentri dan juga versi VT itu mempengaruhi motor kita untuk settingan akselerasi, settingan top speed, dan juga settingan gerung. Mintek bakal kasih contoh yang mudah aja, misalkan pada roller. Roller yang lebih ringan membutuhkan sedikit gaya sentrifugal untuk menekan rumah rollernya. Semakin cepat menekan rumah rollernya, maka semakin cepat tenaganya keluar. Hal inilah yang biasa kita sebut dengan akselerasi. Nah, untuk sentri dan RPM ini juga berkaitan ya guys. Semakin tinggi RPM, maka semakin besar gaya sentrifugal yang dihasilkan. Jadi ketika rollernya lebih berat, maka dibutuhkan gaya sentrifugal yang lebih banyak untuk menekan rumah rollernya. Tapi untuk kita mencapai settingan itu nggak mesti kalian ganti semua partnya
Bisa kalian ganti salah satunya aja, misalkan pada rollernya aja, atau pada versi PT-nya aja, ataupun ada pada persentrinya aja. Tapi terkadang ada juga yang mix di bagian rollernya pakai roller ringan dan juga roller berat. Ini tuh supaya ketika RPM atas dan RPM bawah keduanya dapat. Tapi minusnya biasanya roller yang lebih ringan akan cepat peang dibandingkan roller yang lebih berat. Nah, untuk rekomendasi part kiriannya, Mintek bakal ngerekomendasiin untuk Vario 150 dulu. Buat motor lainnya kalian bisa langsung komen di bawah, nanti Mintek juga bakal kasih tahu. Untuk settingan akselerasi, kalian bisa pakai roller yang 11 gram dan juga kalian bisa pakai persentri yang 1000 rpm, dan untuk versi PT-nya itu juga pakai yang 1000 rpm. Lanjut, untuk di bagian top speed, kalian bisa pakai roller yang ukuran 13 gram dan kalian pakai persentri yang ukuran 1000 rpm. Selanjutnya untuk versi PT-nya kalian bisa pakai yang 1500 rpm. Selanjutnya untuk settingan gerung itu kalian bisa mix di roller 8 gram dan juga 9 gram. Lanjut untuk persentrinya kalian bisa pakai yang 1500 rpm dan versi PT-nya kalian bisa pakai yang 1500 rpm. Nah, semua yang Mintek sebutin tadi itu pakai merek Daytona ya guys. Kalian bisa langsung melihat sendiri. Nah, itu dia beberapa rekomendasi part dari kita. Buat kalian yang punya rekomendasi ukuran lainnya, bisa langsung sharing di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe video kita dan jangan lupa like dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya.